Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa. Perkenalkan, Bapak Sarip Hidayat. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membawakan materi PPKN kelas 7, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pasti semuanya sudah tahu kan tentang Pancasila? Berbicara mengenai perumusan Pancasila, maka kita tidak akan lepas dari peran BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga bentukan Jepang ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya untuk melakukan persiapan kemerdekaan negara Indonesia. Susunan keanggotaan BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yoshio dari pihak Jepang dan Panji Suroso dari pihak Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan pokok bahasan membahas dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Rajiman sebagai ketuanya menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Tokoh yang pertama mengusulkan dasar negara yaitu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkannya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya, yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Supomo. Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan dasar negaranya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Yang ketiga, tokoh yang mengusulkan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Atas petunjuk teman ahli bahasa, Soekarno menamai rumusan dasar negaranya ini dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan panca artinya 5. Sampai berakhirnya masa sidang BPUPKI yang pertama, ternyata rumusan dasar negara Indonesia belum ada kesepakatan. Tapi untuk nama dasar negaranya disepakati dengan Pancasila, yaitu usulan dari Soekarno. Untuk mengumpulkan usulan para anggota BPUPKI yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, Rajiman membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Dan yang pada akhirnya dari panitia kecil ini membentuk kembali panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang biasa kita kenal dengan panitia 9. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara Indonesia merdeka, tepatnya pada alinea keempat.
Rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta ini yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Piagam Jakarta ini merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akhirnya merupakan cikal bakal teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memasuki sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, naskah Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI sebagai pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka kelak, yaitu pada tanggal 14 Juli 1945. Dengan berakhirnya sidang yang kedua, berakhir sudah tugas BPUPKI dan akan digantikan dengan lembaga selanjutnya, yaitu yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Merdeka. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sebelum rapat dimulai, ada perwakilan yang menemui Muhammad Hatta dan menyatakan keberatannya dengan rumusan dasar negara sila pertama pada Piagam Jakarta yang akan dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Langkah ini diambil untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa pada saat itu. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada sidang pertamanya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPK yang pertama ini, maka Pancasila secara sah telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dengan rumusannya, yaitu yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan kalian terhadap materi ini, nanti kalian bisa mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan yang sudah kalian miliki. Agar menambah pemahaman kalian terhadap materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama dalam bahasa Jepang BPUPKI dan PPKI? 2. Siapa saja anggota dari Panitia 9? Dan ketiga, sebutkan 3 hasil sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.